MotoGP lovers, kini Arena Balap hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik ya, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian untuk memajukan channel Arena Balap. Membongkar fakta tentang Dimas Eki. Dimas Eki adalah satu-satunya pebalap di CEV Moto2 2021 yang membela tim kebanggaan Indonesia, yaitu Pertamina Mandalika Racing Team. Dia telah menunjukkan hasil bagus selama mengikuti ajang balap CEV Moto2 pada 2021. Perjalanan karir Dimas Eki akhirnya tak berjalan sesuai rencana. Yang sebelumnya, ia mendapat kontrak pada 2021-2022. Rumor awal Dimas Eki bisa langsung naik ke Moto2 bersama rekan satu timnya, Thomas Luthi, yang jika diusut itu mengacu pada tim yang pernah dibelanya di Federal Oil Gresini Moto2 di era 2017. Entah karena alasan apa, tiba-tiba Dimas Eki tidak masuk line up balap Moto2 yang akhirnya dicarikan pebalap muda asal Belanda yang punya keturunan Indonesia, yaitu Boben Sneijder. Akhirnya, Dimas Eki pun merelakan posisinya demi sang rider pendatang yaitu Boben Sneijder. Jika ditarik kesimpulan, Dimas Eki dilatih lagi atau ditempa lagi di CEV Moto2 sebelum naik ke kelas Moto2 yang sesungguhnya dengan dalih akan menggantikan Thomas Luthi yang akhirnya pensiun dan kontrak 1 tahun saja dengan Pertamina Mandalika Racing Team. Setahun berjalan, tiba-tiba di ujung karir Thomas Luthi muncullah nama Gabriel Rodrigo yang jika diusut ia adalah mantan pebalap Indonesian Racing Gresini Moto3 yang habis masa kontrak dengan Gresini. Alhasil, Gabriel pun mendapatkan kontrak baru dengan Pertamina Mandalika Racing Team yang entah itu melihat dari bakatnya atau memang strategi menggagalkan Dimas Eki naik ke Moto2. Setelah sekian lama tak ada kabar, akhirnya di Instagram @timstylobike buka suara yang dimana menyatakan bahwa tidak ada respon dari tim Mandalika Racing Team Indonesia. Bagaimana dengan Dimas, pebalap Indonesia dengan Indonesia sponsor? Apakah Anda berencana untuk membayar tim untuk musim 2021? Saatnya untuk mengatakan sebenarnya. Di sisi lain, Dimas Eki curhat ke Dr. Tirta, sebut masa depannya belum jelas di ajang balap. Dimas Eki Pratama adalah salah satu pebalap andalan dari Indonesia yang telah berlaga di berbagai ajang kelas internasional. Setidaknya di MotoGP Lovers 2021 bersama dengan tim Mandalika, Dimas Eki balapan di ajang FIM CEV Moto2 yang merupakan kelas pembibitan pebalap sebelum masuk MotoGP. 1 tahun berlaga di sana, ternyata Dimas Eki malah seringkali mengalami kesedihan dalam karir membalapnya. Hal tersebut dia ceritakan saat bertemu dengan Dr. Tirta. Dikutip dari laman pikiranrakyat.com dari akun Twitter Dr. Tirta yang menyatakan kalau Dimas Eki digantung nasibnya oleh tim Pertamina Mandalika tahun 2021. Dia berkata, ternyata cerita dia malah jadi sedih. Nasib gak pasti 2022 balap di mana. Hak dia di 2021 juga masih digantung. Belum dia dikarantina bayar sendiri saking gak ada pegangan, kata pria yang akrab disapa Cipeng ini dalam unggahannya. Tak hanya itu saja, baju balap yang Dimas Eki gunakan di ajang FIM CEV Moto2 bahkan belum sempat dikirim kembali ke Indonesia. Dia berkata, baju balap di 2021 nggak sempat disend atau dikirim ke Indonesia. Dr. Tirta pun mengaku sedih terkait nasib dari Dimas Eki Pratama ini, apalagi keduanya sama-sama perantau yang berasal dari Yogyakarta. Kata Dr. Tirta, sedih sih ketika tahu putra daerah kebangsaan Indonesia digantung gini nasibnya. Dan satu lagi peristiwa yang cukup aneh dari karir Dimas Eki selama balapan adalah keterkaitannya dengan tim balap Pertamina Mandalika SAJ. Dijelaskan oleh salah seorang netizen, pada awal-awal tim balap Moto2 tersebut berdiri, Dimas Eki selalu saja nongol di setiap kesempatan ketika ada acara dengan tim balap tersebut. Tapi sayangnya, bukan nama Dimas Eki yang menjadi pebalap utama tim Pertamina Mandalika SAJ. Kursi pebalap utama dari tim Pertamina Mandalika malah ada di tangan Boben Sneijder asal Belanda. Yang pasti kelihatan banget waktu awal-awal Dimas selalu hadir di acara yang berbau Mandalika. Nah sekarang dilupakan? Di pintu kedatangan Bandara Internasional Lombok aja langsung ada poster Mas Bos segede gaban, kata akun @GPRacingID. Hal itu pun diamini oleh Dr. Tirta yang sudah melihat karir Dimas Eki Pratama sejak awal. Dia berkata, yap, padahal jelas Dimas Eki yang merintis dari nol dari balap road race, kata Dr. Tirta. Membongkar fakta tentang Dimas Eki Jilid 2. MotoGP Lovers, Dimas Eki adalah satu-satunya pebalap di CEV Moto2 2021 yang membela tim kebanggaan Indonesia yaitu Pertamina Mandalika Racing Team. Dia telah menunjukkan hasil bagus pada selama mengikuti ajang balap CEV Moto2 pada 2021.
Dimas Eki awalnya mengatakan baik-baik saja dengan tim Stylo Bike yang dimana ia adalah tim yang didirikan untuk ajang balap kelas menengah dengan target bisa membawa para rider debutan rookie naik ke kelas Moto2. Akan tetapi beda cerita ketika semua berjalan lancar tapi tidak diimbangi dengan finansial yang mumpuni. Dimas Eki tak pernah bercerita tentang nasibnya di Moto2 2022 seperti apa. Tetapi setelah diusut, sampai saat ini teka-teki nasib Dimas Eki mulai menunjukkan titik terang, di mana Dimas Eki memang hanya menjadi tim penggembira alias tumbal proyek, entah itu benar atau salah. Mengutip pernyataan dari Instagram @teamstylobike bahwa pihak Mandalika Racing Team tidak ada respon dari tim Mandalika Racing Team Indonesia. Bagaimana dengan Dimas, pebalap Indonesia dengan Indonesia sponsor? Apakah Anda berencana untuk membayar tim untuk musim 2021? Saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Entah itu bagaimana kebenarannya, kita tunggu saja berita sampai ada pernyataan dari tim Mandalika Racing Team Indonesia atau sebaliknya. Di sisi lain, SAG Team Guide Alex Toledo Dimas Eki tunggu kepastian. Menghadapi era baru FIM Junior GP World Championship musim ini, SAG Racing Team menurunkan duet anyar. Bisikerski dipasangkan dengan Toledo. Pada tahun perdananya di FIM CEV sebelum berganti menjadi Junior GP, Bisikerski berhasil mencatatkan 2 kali finish 5 besar. Ia pun menuntaskan kejuaraan di peringkat ke-13 klasemen akhir mengumpulkan 42 poin. Calon tandem barunya, Toledo, telah berpengalaman di ajang CEV. Musim lalu, Spaniard menduduki posisi ke-10. SAG Racing Team berharap sang pebalap dapat membawa skuad masuk perebutan gelar juara junior GP Moto2. Kata tim manajer SAG Edu Parales, kami sangat senang dengan kedatangan Alex Toledo ke tim. Ia akan menerima semua dukungan dari pihak kami sehingga dia dapat menunjukkan potensi penuhnya. Alex telah bergabung dengan perencanaan pramusim tim dan telah berlatih dengan pelatih kami, Joseph Monge. Ia akan berlatih dengan Boben Snyder, Gabri Rodrigo, dan Piotr. Dari tim kami mengucapkan semoga sukses musim ini. Kami yakin kami akan meraih banyak hasil bagus bersamanya. Bakal membela SAG Racing Team, Toledo tak menutupi kegembiraannya. Ia merasa begitu bersyukur lantaran ditawari kontrak untuk bergabung. Dia berkata, ini akan menjadi pertama kalinya saya berada di tim besar. Saya sangat berharap kami dapat menikmati dan mencapai hasil yang baik bersama-sama. Saya sangat menantikan untuk mulai bekerja dengan tim dan mengendarai motor. Ini akan menjadi tahun yang hebat. Terima kasih banyak untuk Eva, Edu, dan semua sponsor yang telah memungkinkan ini. Pengumuman Toledo sendiri memunculkan pertanyaan soal masa depan Dimas Eki bersama SAG Racing Team. Apakah ini berarti pria asal Depok itu absen dari kejuaraan Junior GP Moto2? Dimas memang merupakan pebalap SAG Racing Team sepanjang CEV Moto2 2021. Namun perlu diketahui bahwa dia di bawah kontrak Stylo Bike yang berafiliasi dengan Mandalika Racing Team Indonesia. Hingga saat ini belum ada kejelasan perihal nasib Dimas, apakah kontraknya diperpanjang oleh MRTI atau tidak. Selain itu, beberapa waktu lalu muncul kabar tentang hak dan kewajiban sang pembalap yang belum dipenuhi oleh tim. Motorsport.com Indonesia bermaksud menanyakan permasalahan ini, tapi Dimas belum bersedia membeberkan secara detail. Kini tinggal menunggu pernyataan resmi dari MRTI, terutama mengenai program balapan yang bakal diikuti Dimas pada musim 2022. Sempat absen balapan selama 2020, Dimas kembali beraksi di lintasan saat diumumkan MRTI untuk berlomba di CEV Moto2. Walau lama tak mengendarai motor, sang pebalap masih mampu menunjukkan kecepatan. Dimas bertengger di peringkat ke-9 klasemen akhir, mengemas 67 poin. Hasil terbaiknya adalah finish kelima di Valencia, serta posisi ke-6 dalam seri Catalunya.